Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sopandi Ahmad melalui channel Opan Ahmad. Kali ini saya akan membahas mengenai pokok bahasan statistika, dan pada kesempatan ini yang akan dibahas adalah mengenai median, dan modus. Nah, ini merupakan 3 jenis statistik yang melibatkan perhitungan ya, dan ini merupakan dasar dari statistik yang paling sering dibahas. Dan pembahasan kali ini kita batasi pembahasan min, median, dan modusnya ini terbatas pada data tunggal, karena ini pembahasan di SMP ya, jadi pembahasannya terbatas kepada data tunggal saja. Nah, masing-masing dari 3 jenis statistik ini, baik min, median, ataupun modus, ini mempunyai karakteristik tersendiri. Dan untuk min sendiri, atau sering disebut juga dengan rata-rata ya, ini diperoleh dari data itu. Caranya, notasinya sendiri adalah X bar, yang dibacanya tuh diperoleh dari jumlah seluruh data. Saya misalkan dengan sigma xi dibagi dengan ukuran data ya, atau bisa dikatakan ini banyaknya data. Jadi kalau kita tuliskan nih x1, kalau kita uraikan ya, x1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya sampai Xn dibagi dengan N, di mana X1, X2, X3 sampai Xn-nya itu adalah datum ya, yang merupakan bagian dari data. Dan N di sini adalah banyaknya data, atau kita sebut sebagai ukuran data. Ini rata-rata ya, rata-rata dari data tunggal. Nah, seandainya nanti penyajian datanya dalam bentuk tabel frekuensi untuk data tunggal, nanti ada rumusnya lagi. Tapi untuk sementara pahami bahwa rata-rata itu adalah jumlah dari datum dibagi dengan banyaknya datum ya, atau ukuran data. Yang kedua, median. Nah, median ini merupakan datum yang membagi data menjadi 2 bagian sama besar. Nah, ini median ya. Ya, kalau misalkan ini ada sebuah data dalam garis nih, katakanlah ini titik awal dan ini titik akhirnya. Median itu letaknya ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah, inilah letak median. Dan bedakan dalam menentukan median ini ketika banyaknya data ganjil dan banyaknya data genap. Ini berbeda. Ketika banyak datanya ganjil, median itu terletak pada median ini terletak pada data ke ya, data ke N ditambah 1 dibagi 2 ya. Jadi kalau misalkan datanya ada 5, berarti 5 ditambah 1 itu 6 kan. Nah, ada terletak pada data ke 6 ditambah 6 dibagi 2 gitu ya. Jadi terletak pada data ke 5. Itu kalau ganjil. Sementara kalau genap, median ini merupakan rata-rata ya, merupakan rata-rata dari data ke N/2 ditambah dengan data ke
N/2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, ini bedanya menentukan median dari data yang ukurannya ganjil dengan yang genap. Jadi kalau misalkan datanya ada 6, berarti mediannya itu terletak di antara data ke 6/2 ya, data ke-3 dan data ke-4 gitu. Nah, jadi mediannya sendiri merupakan data ke-3 ditambah data ke-4 bagi 2, itu kalau genap. Jadi bedakan dalam menentukan median ini, perhatikan dulu ukuran datanya apakah ganjil atau genap. Dan yang ketiga, modus. Nah, modus ini merupakan datum terbanyak ya. Nah, ini perlu diketahui bahwa datum adalah bagian dari data. Jadi dari kumpulan dari datum itu namanya data. Nah, dari data ini mana yang paling banyak muncul itu disebut dengan modus. Nah, untuk lebih memahami mengenai pembahasan min, median, dan modus ini, nah, kita lanjutkan ke latihan soal ya, satu persatu kita bahas supaya bisa menambah pemahaman kita. Yang pertama, diketahui ini ada nilai ujian matematika dari 10 orang siswa adalah sebagai berikut katanya ya. 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Nah, ini namanya data tunggal. Ciri-cirinya seperti ini. Salah satu cara menuliskannya adalah dengan didaftar seperti ini. Dan yang ditanyakan adalah min dari data ya. Rata-rata dari data. Berarti ini caranya, cara menentukannya yang tadi ingat rumusnya itu ya, notasinya adalah X bar, di mana X barnya ini jumlah dari data dibagi banyaknya data. Jadi kita daftar datanya sendiri, tadi ada 6. Nah, ini kita jumlahkan semua nih. 6 tambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8-nya 3 kali nih, kemudian ditambah 9 ditambah 9. Ini kita jumlahkan semua anggota dari datanya. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 9 ya. Terus kita hitung ini ada berapa banyaknya nih. 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8 tambah 99, dan setelah kita hitung ini ternyata semuanya ada sebanyak 10 ya. Nah, inilah kita tuliskan di sini sebagai banyaknya data, yaitu 10. Terus kita jumlahkan nih, berapa nih? 6 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 ini ya, yang pembilangnya ini. Setelah dijumlahkan ini diperoleh 74. Berarti rata-ratanya sendiri adalah hasil dari 74 dibagi dengan 10, yaitu 7,4. Nah, itu ya cara menentukan rata-rata dari data tunggal yang penyajiannya seperti ini di daftar satu persatu. Oke, kita lanjut ke yang soal berikutnya. Nah, ini ada diagram batang. Perhatikan baik-baik. Dari diagram batang ini pada diagram batang ini ada sebuah grafik diagram batang. Yang ditanya adalah, di sini katanya grafik hasil panen jagung selama 5 tahun ya. Hasil panen jagung selama 5 tahun, dan yang jadi pertanyaan rata-rata hasil panen setiap tahunnya. Jadi
Jadi tahun ini hanya menunjukkan aja, sementara sebenarnya di sini yang menjadi data adalah banyak hasil panennya per tahun. Untuk menghitungnya berarti kita tuliskan bahwa X bar rata-rata ya, ini dari, nah kita perhatikan masing-masing datanya tiap tahunnya itu ada 16 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 12 ditambah 18, dan kita lihat ada berapa banyak di sini. Ada 1 2 3 4 5, ada sebanyak 5 ukuran datanya. Nah berarti rata-ratanya sendiri itu hasil penjumlahannya di sini kalau dijumlahkan jadinya 72 dibagi dengan 5, dan ini akan memberikan hasil 14,4, dan inilah rata-rata yang dimaksud, min yang dimaksud dari soal yang disajikan di atas. Oke, berikutnya kita lihat lagi soal yang lain. Nah di sini ada tabel ya, ini data tunggal yang disajikan dalam bentuk tabel. Dan dari tabel ini katanya ini menunjukkan data nilai ujian matematika sekelompok siswa. Nah jadi kalau kita baca yang nilainya 4 ada 2 siswa, yang nilainya 5 ada 4 siswa, yang nilainya 6 ada 7 siswa, yang nilainya 7 ada 5 siswa, dan yang nilainya 8 ada 2 siswa. Pertanyaannya berapa rata-rata nilainya? Nah ini bedakan dengan yang penyajian data biasa. Kita tidak bisa hanya melihat bagian nilainya aja. Ini kalau misalkan disebutkan yang nilai 4 ada 2 siswa, berarti kalau di daftar ini akan menjadi 4 4 gitu ya, 5 5 5 5 6 6 6 7 kali 7 7 7 5 kali dan seterusnya. Jadi untuk kasus data yang seperti ini, rata-ratanya itu kita hitung dengan rumus masing-masing data ya, kita kalikan dengan frekuensinya. Jadi kan karena diketahui yang nilainya 4 ada 2 orang, jadi kita tulis 4 kali 2 gitu. Kemudian selanjutnya yang nilai 5 ada 4 orang, kita tulis 5 kali 4 dan seterusnya ya, 6 kali 7 7 kali 5 tambah lagi dengan 8 kali 2. Nah, kita bagi semuanya dengan jumlah frekuensi. Ingat, hati-hati yang ini jangan sampai dibagi hanya dengan banyaknya data aja, banyak baris pada tabel, tapi dibagi dengan jumlah frekuensi, di mana frekuensinya masing-masing kan di sini ada 2, 4, 7, 5, 2. Nah, yang atas 4 kali 2 8, nih 5 kali 4 20, kemudian 6 kali 7 42, 7 kali 5 35, dan 8 kali 2 16. Kita bagi semuanya dengan jumlah dari 2 tambah 4 tambah 7 tambah 5 tambah 2, dan itu adalah 20 ya. Kemudian pembilangnya ini 8 tambah 20 tambah 42 tambah 35 tambah 16, ini akan menghasilkan 121. Dan 121 dibagi 20 ini akan memberikan hasil 6,05. Dan 6,05 ini adalah rata-rata yang dimaksud, yang diminta, yang ditanyakan pada soal. Oke, selanjutnya kita lihat nih, ada diketahui rata-rata siswa. Rata-ratanya dulu yang diketahui, katanya rata-ratanya 6,23 ini adalah rata-rata. Dan rata-rata ini merupakan rata-rata nilai siswa yang masing-masing nilainya tuh adalah disebutkan di sana 7, 6, 8, 5, 6, 7, X 56. Nah ini langsung saya jumlahkan ya, karena rata-rata tadi jumlah dari data dibagi dengan banyaknya data.
Sementara ini adalah jumlah dari datanya. Nah, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Nah, selanjutnya ini gunakan prinsip aljabar ya. Jadi untuk yang ditanyakan di soal ini adalah X, berarti berdasarkan aljabar X-nya ada di pembilang. Ini pertama kita kalikan 6,23 kita kalikan dengan 9. Kita kalikan dengan 9 dan bilangan-bilangan 7 tambah 6 tambah 8 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 5 tambah 6 kita jumlahkan, dan ini ternyata diperoleh 50 setelah dijumlahkan ya, ditambah X tentunya karena masih ada X. 6,23 ini dikali 9 hasilnya adalah 56,07. Tapi ini merupakan 50 ditambah X, sehingga X nya sendiri bisa kita peroleh dari 56,07 dikurangi 50, yaitu 6,07. Itu X yang dimaksud pada soal ini. Oke, selanjutnya nah ini soal berikutnya ini ada disebutkan bahwa katanya nilai rataan ujian 5 mata pelajaran yang diikuti Budi adalah 80. Jika ditambahkan nilai mata pelajaran biologi, rata-ratanya menjadi 82 ya. Jadi kalau kita gambarkan ini, kalau kita gambarkan si Budi ini. Si Budi ini itu dia dapat 80 untuk 5 mata pelajaran dan menjadi 82 ketika ditambahkan satu nilai lainnya, yaitu nilai biologi gitu. Nah, ini konsep rata-rata gabungan ya, gabungan di mana rata-rata gabungan ini rumusnya sendiri itu adalah banyaknya data dari kelompok pertama dikali rata-rata dari kelompok pertama ditambah banyaknya data kelompok kedua ditambah rata-rata dari kelompok kedua dibagi banyaknya data dari kelompok pertama ditambah banyaknya data dari kelompok kedua. Dan ini tidak terbatas hanya 2 ini ya. Kalau ada 3 kelompok ya 3, berarti kita lanjutkan. Ini dalam kasus ini hanya ada 2. Nilai Budi sebelum ditambah biologi dan nilai Budi setelah ditambah nilai biologi. Berarti kita tuliskan di sini karena setelah ditambah yang diketahui, berarti kita tuliskan bahwa rata-rata setelah ditambah ini merupakan rata-rata gabungan, yaitu 82 ya. Kemudian diketahui bahwa nilai 5 mata pelajarannya rata-ratanya 80, berarti untuk 5 mata pelajaran kita anggap sebagai kelompok pertama, kita kali 80 ditambah banyaknya data pada kelompok kedua. Nah, di sini hanya 1 ya, yaitu 1 mata pelajaran biologi dikali dengan X2 bar ini merupakan nilai rata-rata yang ditanyakan. Dan di sini berarti menjadi 5 ditambah 1. Kemudian 82 kita kali dengan 5 ditambah 1 nih, 6 ya. Dan 5 kali 80 ini hasilnya adalah 400 ditambah X2 bar, dimana 82 kali 6 82 kali 6 ini adalah 492. Berarti 400 ditambah X2 bar ini akan menjadi 492. Sehingga X2 bar yang dimaksud adalah 492 dikurangi 400, itu adalah 92. Jadi nilai biologi dari Budi ini adalah 92. Ini konsepnya rata-rata gabungan ya. Nah, soal berikutnya lagi masih mengenai rata-rata gabungan ini. Masih mengenai rata-rata gabungan. Jadi diketahui di sini bahwa katanya tinggi rata-rata 10 pemain sepak bola 162.
Jika digabung dengan 5 pemain lagi, tinggi rata-ratanya jadi 160. Nah, ini artinya kalau kita tulis dulu nih, ada 2 kelompok di mana N1-nya adalah 10 orang pemain dan yang rata-ratanya sendiri tingginya adalah 162. Sementara untuk kelompok keduanya ini ada 5 orang yang belum diketahui rata-ratanya. Dan kalau digabungkan semuanya ini rata-ratanya menjadi 160. Nah, jadi penyelesaiannya berarti ya menggunakan konsep rata-rata gabungan tadi, 160 ini ya diperoleh dari 10 dikali 162 ditambah 5 kali X2 bar dibagi 10 tambah 5, 15 ya. 10 ditambah 5 itu 15. Jadi 160 dikali 15 ini akan memberikan hasil 2400 dan ini 1620. Jadi untuk memperoleh X2 barnya berarti 5 X2 bar ini diperoleh dari 2400 dikurang 1620 dan X2 barnya sendiri ini merupakan hasil dari pengurangan 2400 dikurangi 1620 dibagi dengan 5 yang hasilnya memberikan hasil 156. Jadi yang 5 orang lagi rata-ratanya adalah 156. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, yang ini yang ditanya adalah median ya. Yang ditanya adalah median. Untuk menjawab median, ingat ini data harus diurutkan dulu. Urutkan terlebih dahulu datanya karena median ini diperoleh jika data sudah terurut. Jadi kalau kita urutkan ini akan menjadi 3, 4. Nah, sambil diperiksa ya. 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kita lihat nih. Banyaknya data ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Sorry, ulangi sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12 banyak data. Berarti kalau 12 banyak datanya genap ya. Ini genap, dan karena genap berarti mediannya itu ada di tadi ya sudah dibahas sebelumnya, ada di data ke N/2 ditambah data ke N/2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, berarti kalau kita lihat nih ada karena tadi banyak datanya 12, ada di data ke-6 ditambah data ke-7 dibagi 2. Nah, kita lihat nih. Data ke-6 ini kan X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Nah, kita lihat nih. X6-nya 6, X7-nya 7. Kebetulan saja ini ya soalnya urutannya sama dengan datumnya. Dibagi lagi dengan 2 dan 6 tambah 7 dibagi 2 ini akan menghasilkan 6,5. 6,5 inilah yang merupakan median. Ingat, ini rumus ini digunakan karena data dia genap. Kalau ganjil langsung aja ya, gunakan rumus tadi yang 1 ya. Nah, bisa juga seperti ini. Ini kan datanya genap nih. Kita langsung bagi 2. Kalau data genap kan berarti tengah-tengahnya tuh ada kalau datanya 12 berarti kan ada di sini nih. Tuh, lihat. Di kiri 6, di kanan 6, sama-sama 6. Jadi mediannya tuh ada di sini. Mediannya di sini ada di antara 6 dan 7. Nah, ini cara kalau kita lupa rumus.
Tapi kalau seandainya ingat rumusnya, langsung aja pakai rumus. Tadi ingat ya, kalau ganjil itu langsung aja tanpa perlu mengingatkan lagi nih. Kalau ganjil itu langsung aja mediannya diperoleh dari data ke N tambah 1 dibagi 2 ya, ini kalau ganjil. Dan satu lagi sebenarnya ini yang dari tadi belum muncul. Kenapa tadi tidak dimunculkan? Karena ini relatif mudah sebenarnya. Relatif mudah itu mengenai modus ya. Modus ini datum yang paling sering muncul, dan untuk mengetahuinya gampang. Contohnya di sini ada 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9. Perhatikan saja yang paling sering muncul dari sini adalah 7. Jadi modusnya 7 karena 7 muncul 3 kali, sementara yang lain nggak lebih besar dari 3 kali gitu ya. Itu kalau ditanya modus, sebagai pelengkap supaya lebih paham tentang materi ini. Dan itulah pembahasan kita. Ini masih bisa dikembangkan ya, ini hanya dasar aja, dasar dari pembahasan kita mengenai statistik, mengenai min, median, dan modus. Dan ini merupakan salah satu bagian penting dari statistika yang perlu kita pelajari. Dasarnya dari sini sehingga nanti bisa dipahami untuk konsep-konsep yang selanjutnya. Nah, itulah sekian pembahasan kali ini mengenai min, median, dan modus. Semoga tayangan ini dapat membantu kamu lebih memahami materi mengenai min, median, dan modus ini. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.